dari kelompok ilmu pemuliaan ternak 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ilmu pemuliaan ternak A yang membahas tentang materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPT atau ilmu pemuliaan ternak. Nah, ilmu pemuliaan ternak adalah cara untuk mendapatkan produktivitas ternak yang tinggi melalui parameter genetik. Nah, parameter genetik ini terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, apa itu heritabilitas? Heritabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi heritabilitas? Faktor yang mempengaruhi heritabilitas yaitu adanya faktor lingkungan dan adanya faktor genetik. Kemudian, manfaat dari mempelajari heritabilitas yaitu menghitung besarnya ragam genetik sehingga kita dapat mengetahui berapa persen keturunan yang akan dihasilkan, apakah mempunyai sifat yang baik atau tidak. Nah, rentang nilai dari heritabilitas adalah 0 sampai 1. Kemudian, apabila semakin tinggi nilai heritabilitasnya, maka akan semakin tinggi sifat yang akan diperoleh sehingga keturunan yang dihasilkan juga akan semakin baik. Kemudian yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah adanya gen pleiotropik dan gen berantai atau linked gen. Nah, manfaat dari korelasi genetik ini adalah untuk mengetahui hubungan. Nah, di sini kita akan mengetahui hubungan antara indeks bentuk telur dengan bobot telur ayam ras sehingga dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam seleksi. Nah, rentan dari nilai korelasi genetik ini berkisar antara -1 sampai +1. Nah, apabila nilainya semakin tinggi atau nilai korelasinya semakin tinggi, berarti kedua sifat ini memiliki hubungan yang sangat erat atau sangat berhubungan. Parameter yang terakhir adalah repeatabilitas. Nah, repeatabilitas itu adalah kemampuan ternak dalam mengulang produksinya dalam periode yang selanjutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi repeatabilitas adalah faktor lingkungan dan faktor genetik. Nah, manfaat dari mempelajari repeatabilitas ini adalah untuk mengukur dan memperkirakan produksi ternak pada periode yang selanjutnya. Kemudian dapat meningkatkan ketelitian dalam seleksi. Kemudian semakin tinggi nilai repeatabilitas yang diperoleh, maka menandakan semakin tinggi pula kesempatan atau ternak tersebut akan mengulang produksi pada periode selanjutnya. Nah, rentan nilai dari repeatabilitas tersendiri adalah 0 sampai 1. Tujuan dan manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak kali ini yaitu tujuannya untuk mengetahui dan memahami cara menghitung parameter genetik yang terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kegunaan dari korelasi genetik, repeatabilitas, dan heritabilitas. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian manfaat apa yang kita peroleh dari praktikum ilmu pemuliaan ternak kali ini yaitu 1. Dapat mengetahui dan memahami tentang parameter genetik yang terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, dapat mengetahui cara menghitung repeatabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas. Kemudian ketiga yaitu kita dapat mengetahui cara pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menentukan metode perkawinan yang tepat, kemudian cara seleksi ternak yang tepat, kemudian kita juga dapat memperkirakan produksi ternak pada periode yang selanjutnya. Berikut ini disajikan form data produksi telur ayam ras di suatu farm petelur ayam betina yang dilihat dari recording memiliki indeks bentuk telur rata-rata 71 cm dan bobot telur rata-rata 56 gram. Sedangkan ayam jantan dilihat dari recording memiliki indeks bentuk telur rata-rata 74 cm dan bobot telur rata-rata 57 gram. Dari banyaknya ayam di farm, 5 ekor ayam betina dikawinkan masing-masing dengan 4 ekor ayam jantan. Dalam 1 tahun menghasilkan keturunan dengan data indeks bentuk telur dan bobot telur seperti tabel berikut ini. Dari data tersebut, kita dapat menghitung nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1, heritabilitas bobot telur 1, nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dengan bobot telur, nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Pertama, di sini
saya akan menjelaskan tentang heritabilitas IBT1 atau indeks bentuk telur 1. Nah, di sini disajikan data rekapitulasi data heritabilitas IBT1 yang terdiri dari atau yang memuat betina 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada pejantan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini juga ada YI titik yang artinya itu didapatkan dari jumlah dari IBT betina 1, 2, 3, 4, dan 5 akan menghasilkan 366,6. Kemudian YI titik kuadrat ini didapatkan dari hasil kuadrat 366,6 dikuadratkan maka akan menghasilkan 13439,6. Begitu seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan nilai heritabilitas IBT1 atau indeks bentuk telur 1. Pertama, kita harus menentukan N titik. N titik ini adalah jumlah total anak yang berjumlah 20, kemudian S itu jumlah pejantan ada 4, N itu ada jumlah anak per pejantan itu ada 5, kemudian K sama dengan NI itu koefisien anak per pejantan ada 5. Kemudian Y titik-titik itu didapatkan dari 366, kemudian dijumlahkan hasilnya 1458,6. Nah, pertama kita harus menentukan FK atau faktor korelasi yang rumusnya Y titik-titik kuadrat per N titik. Nah, didapatkan hasil 10637,5,7. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Nah, JKS ini rumusnya sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. Didapatkan hasil 2,4568. Kemudian JKW atau jumlah kuadrat anak dalam pejantan dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK min sigma I YI kuadrat per NI dengan hasil 20,924. Kemudian selanjutnya ada DBS ini diperoleh dari S-1, 4-1 sama dengan 3. Kemudian DBW yaitu N titik min S itu diperoleh 20 min 4 sama dengan 16. Kemudian KTS itu JKS per DBS diperoleh 0,8193. Kemudian KTW itu dari rumus JKW per DBW diperoleh 1,30775. Kemudian KTHW itu ragam W sama dengan KTW. Nah, itu didapatkan nilai 1,30775. Kemudian ragam S itu rumusnya KTS min KTW per K diperoleh dari hasil min 0,0976. Kemudian ada KTHS. Ya, KTHS ini rumusnya dari ragam W plus K kali ragam S sama dengan diperoleh hasil 0,8193. Kemudian berikutnya adalah bisa ditentukan rumus heritabilitasnya. Nah, rumus heritabilitas itu yaitu 4 kali ragam S per ragam S plus ragam B, maka diperoleh hasil min 0,32 yang berarti ini nilainya rendah. Nah, kemudian kita juga akan menentukan daftar sidik ragamnya. Setelah memperoleh heritabilitasnya, kita menentukan daftar sidik ragamnya yang berupa sumber keragaman, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau JK. Nah, ini hasil semuanya ini dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam seperti contoh ini. Dari perhitungan data heritabilitas indeks bentuk telur 1 yang telah kita lakukan tadi, maka diperoleh hasil min 0,32 yang artinya nilai heritabilitas IBT1 itu tergolong rendah karena rentan nilai dari heritabilitas itu 0 sampai 1. Nah, dikatakan rendah apabila nilainya 0 sampai 0,15. Nah, dikatakan sedang apabila nilainya 0,15 sampai 0,30 dan dikatakan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,30. Nah, faktor yang menyebabkan nilai heritabilitas itu rendah dan minus itu biasanya disebabkan karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang meliputi kurangnya data, kemudian kelengkapan data yang masih kurang, kemudian kesalahan saat pengambilan data. Nah, faktor lain juga dapat mempengaruhi, semisal yaitu selebihnya disebabkan oleh pengaruh genetik non-adiktif. Nah, nilai heritabilitas indeks bentuk telur itu yang telah kita ukur tadi bermanfaat karena apabila semakin
kecil nilai yang dihasilkan atau semakin rendah nilai yang diperoleh, nilai heritabilitas tersebut menandakan semakin kecil seleksi dan semakin lambat varietas unggul yang dapat diperoleh, serta keturunan yang dihasilkan akan kurang baik, sehingga nilai heritabilitas yang memiliki sifat rendah tadi bisa dikawinkan dengan ternak yang memiliki nilai indeks bentuk telur yang memiliki nilai heritabilitas yang tinggi, sehingga diharapkan menghasilkan sifat indeks bentuk telur yang memiliki heritabilitas yang lebih baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas bobot telur satu. Nah, di sini disajikan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur satu yang terdiri dari betina 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian ada pejantan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian YI titik ini diperoleh dari BT betina 1, 2, 3, 4, dan 5 dijumlahkan akan menghasilkan nilai 285. Kemudian YI titik kuadrat ini diperoleh dari hasil kuadrat dari 285, maka akan diperoleh nilai 8122,5 dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara menghitung nilai heritabilitas dari bobot telur satu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui NTT, ini adalah jumlah total anak. Nah, data tersebut jumlah totalnya anaknya ada 20, kemudian S itu jumlah pejantannya ada 4, kemudian N ini itu jumlah anak per pejantan ada 5, kemudian K sama dengan N ini itu adalah koefisien anak per pejantan ada 5, kemudian Y titik-titik itu ada 285 plus sampai 283 ini dijumlahkan akan menghasilkan 1136,9. Kemudian kita juga harus menentukan FK atau faktor koreksi, yaitu rumusnya Y titik-titik kuadrat per N, maka akan diperoleh nilai 64627,08. Kemudian setelah itu jumlah kuadrat anak pejantan itu atau JKS. Nah, ini rumusnya adalah sigma I YI titik kuadrat per NI min NK, maka diperoleh nilai 0,6095. Setelah itu yaitu menentukan jumlah kuadrat anak dalam pejantan atau JKW. Nah, JKW ini rumusnya sigma I sigma K X IK YIK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI, maka diperoleh hasil 4,24. Kemudian ada DBS. DBS ini rumusnya S-1, maka diperoleh 3, yaitu berasal dari 4-1. Kemudian DBW ini sama dengan N titik min S. Nah, itu asalnya 20 min 4 sama dengan 16. Kemudian ada KTS itu rumusnya DKS per DBS. Nah, itu diperoleh nilai 0,203. Kemudian KTW. Nah, KTW ini rumusnya DKW per DBW. Nah, ini diperoleh hasil 0,265. Kemudian KTHW ini rumusnya ragam B sama dengan KTW, maka diperoleh hasil 0,265. Kemudian ragam S itu diperoleh dari KTS min KTW per K. Nah, ini diperoleh hasil min 0,01237. Kemudian setelah itu menentukan KTHS. Nah, KTHS ini rumusnya ragam B plus K kali ragam S, maka diperoleh nilai 0,203167. Nah, setelah kita memperoleh nilai FK dan JKS dan seterusnya, maka kita bisa menghitung nilai heritabilitasnya. Nah, rumus heritabilitas itu sendiri yaitu 4 kali ragam S per ragam S plus ragam B. Nah, nilai heritabilitas bobot telur diperoleh sebesar min 0,2 yang artinya rendah. Kemudian setelah kita menentukan nilai heritabilitasnya, kita menentukan tabel daftar sidik ragamnya. Nah, berikut ini daftar sidik ragam. Nah, di dalam daftar sidik ragam ada sumber keragaman, faktor koreksi, antar pejantan, derajat bebas atau DBS, JKS, JKW, KTW, dan sebagainya. Dari nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam. Nilai heritabilitas bobot telur sebesar min 0,2 yang menandakan nilai tersebut rendah karena rentan heritabilitas itu sekitar 0 sampai 1. Nah, dikatakan rendah jika nilainya 0 sampai 0,15, dikatakan sedang apabila nilainya 0,15 sampai 0,30, dan dikatakan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,30. Nah, faktor yang dapat menyebabkan nilai heritabilitas itu rendah dan minus karena adanya faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu meliputi kurangnya data, kelengkapan data, kemudian
kemudian ada juga kesalahan saat pengambilan data. Nah, faktor lain yang dapat mempengaruhi yaitu adanya pengaruh genetik non-adiktif. Nah, kemudian apabila nilainya heritabilitas itu rendah, maka menandakan semakin kecil seleksi dan semakin lambat varietas unggul yang akan diperoleh, serta keturunan yang dihasilkan maka akan kurang baik. Sehingga jika kita mengetahui nilai heritabilitas, kita dapat mengawinkan. Jika ternak ini memiliki nilai heritabilitas bobot telur 1 itu rendah, maka harus dikawinkan dengan ternak yang memiliki nilai heritabilitas bobot telur yang tinggi, sehingga diharapkan nilai heritabilitas yang diperoleh itu akan lebih baik. Yang ketiga, kita di sini akan menghitung korelasi genetik. Nah, korelasi genetik ini adalah hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, di sini kita akan menghitung hubungan atau korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Nah, di sini disajikan data rekapitulasi korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1. Nah, di sini ada pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan pejantan 4. Kemudian ada betina 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini disajikan data X ini adalah IBT1, kemudian BT1 atau bobot telur 1 ini disimbolkan dengan Y, kemudian ada XY ini adalah hasil kali dari IBT1 dikali BT1, maka akan menghasilkan 4329,22. Kemudian di sini ada XY titik yang itu didapatkan dari hasil penjumlahan IBT1 betina 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian ada YI titik itu diperoleh dari BT betina 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian XIK itu diperoleh dari hasil perkalian penjumlahan hasil perkalian dari X dan Y-nya tadi, akan diperoleh nilai 20898,56 dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu jika kita akan menentukan nilai korelasi genetik atau menghitung nilai korelasi genetik, kita harus menentukan N. N itu adalah jumlah total anak. Nah, jumlah total anaknya ini ada 20. Kemudian S itu adalah jumlah pejantan, itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian K atau N ini adalah koefisien anak per pejantan, itu ada 5. Nah, kemudian kita bisa menentukan X titik-titik itu diperoleh dari 366, jadi ini ditambah ini, kemudian ditambah ini. Kemudian Y titik-titik ini diperoleh dari 285 tambah 283 dan seterusnya, akan menghasilkan 1136,9 untuk Y titik-titik, dan X titik-titik ini diperoleh 1458,6. Selanjutnya, dalam menghitung nilai korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1, kita pertama harus menghitung FK atau faktor koreksi. Nah, FK ini rumusnya adalah X titik-titik kali Y titik-titik per N titik. Nah, akan diperoleh nilai 82914,12. Kemudian JHKS atau jumlah hasil kali antar pejantan. Nah, ini rumusnya adalah sigma I XI YI per NI min FK, maka akan diperoleh nilai 1,201. Kemudian setelah itu menghitung JHKW atau jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, yang rumusnya sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I, XI kali YI per NI sama dengan akan diperoleh nilai 8,993. Kemudian menghitung DBS atau derajat bebas antar pejantan. Nah, ini rumusnya S-1, maka 4-1 sama dengan 3. Kemudian DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan. Ini rumusnya adalah N titik min S sama dengan 20 min 4 sama dengan 16. Kemudian HKRS, HKR isinya adalah hasil kali rata-rata antar pejantan. Rumusnya adalah JHKS per DBS. Ini diperoleh nilai 0,400333. Hitung HKRW. HKRW ini adalah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Nah, ini rumusnya adalah JHKW per DBW, maka akan diperoleh nilai 0,562062. Kemudian kita akan menentukan HKRHW. Nah, HKRHW ini adalah hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus sama dengan COPW sama dengan HKRW sama dengan nilainya adalah 0,562062. Kemudian kita harus menentukan kuadrat tengah harapan antar pejantan atau
HKRHS. Nah, HKRHS ini sama dengan COPS. Rumusnya HKRS min HKRB per K, maka akan diperoleh nilai min 0,003235. Nah, kemudian setelah kita menentukan nilai FK dan sampai HKRHS ini, baru dapat menghitung RG atau korelasi genetik. Rumus dari korelasi genetik ini adalah 4 kali COPS per akar 4 ragam S kali 4 ragam W. Nah, ragam S ini diperoleh dari ragam S dari heritabilitas indeks bentuk telur 1 yang pertama tadi. Kemudian ragam W ini diperoleh dari ragam W heritabilitas bobot telur 1 yang kedua tadi, sehingga akan diperoleh nilai min 0,93. Masukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam daftar sidik ragam seperti ini. Di sini ada faktor koreksi, antar kejahatan atau B, antar anak dalam kejahatan atau W, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau CK, kuadrat tengah atau KT, kuadrat tengah harapan atau KTH. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam daftar sidik ragam seperti ini. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka diperoleh nilai korelasi genetik indeks bentuk telur 1 atau IBT1 dan bobot telur 1, maka diperoleh nilai min 0,93, yang artinya nilai tersebut rendah karena rentang korelasi genetik itu antara min 1 sampai plus 1. Jika nilai korelasi genetik itu mendekati 1, maka peningkatan suatu sifat akan diikuti oleh peningkatan sifat yang lainnya. Dan jika nilainya mendekati min 1, maka peningkatan suatu sifat akan mengurangi sifat yang lainnya. Nah, setelah itu, apa sih faktor yang mempengaruhi? Nah, faktor yang mempengaruhi korelasi genetik IBT1 dan bobot telur 1 itu menjadi min dan rendah itu karena adanya faktor induk, faktor jenis induk, kemudian adanya gen pleiotropik dan gen berantai atau linked gen. Nah, min 0,93 ini menandakan nilai korelasinya rendah, maka hubungan antara indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 itu lemah, sehingga seleksi terhadap sifat kedua dapat dilakukan secara terpisah. Nah, manfaat dari kita mengetahui nilai korelasi genetik ini adalah untuk kita dapat menyeleksi atau mengawinkan ternak yang ini kan tadi korelasi genetiknya diperoleh rendah, maka kita bisa mengawinkan dengan ayam yang memiliki nilai korelasi genetik IBT dan bobot telur itu yang tinggi, sehingga diharapkan suatu saat nanti dapat menghasilkan ternak yang memiliki korelasi genetik IBT dan bobot telur yang lebih tinggi atau lebih baik seperti itu. Yang selanjutnya kita akan menghitung nilai repeatabilitas. Nah, nilai repeatabilitas adalah kemampuan ternak untuk mengulang produksi pada periode yang selanjutnya. Nah, repeatabilitas ini ada dua. Yang pertama adalah repeatabilitas antar kelas, yang kedua adalah repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas ini digunakan apabila ada dua tampilan data produksi, sedangkan repeatabilitas antar kelas ini digunakan apabila ada lebih dari dua tampilan data produksi. Keempat, di sini kita akan menghitung nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Nah, di sini disajikan data rekapitulasi repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Nah, di sini ada individu 1, 2, 3, dan 4, dan ini ada IBT1 dan IBT2. Kemudian ada XY yang berasal dari IBT1 dikali IBT2. Kemudian ada X kuadrat, ada Y kuadrat, kemudian ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, ada sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, ini hasilnya. Kemudian rumus repeatabilitas antar kelas itu yaitu R sama dengan sigma XY di dalam kurung sigma X kali sigma Y dibagi N kemudian tutup kurung dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N tutup kurung kemudian dikali buka kurung sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N tutup kurung. Nah, nanti akan diperoleh dari nilai ini akan diperoleh R sebesar 0,37. Setelah kita melakukan perhitungan repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur, didapatkan nilai sebesar 0,37. Nilai tersebut tergolong sedang karena rentang nilai repeatabilitas itu 0 sampai 1. 0 sampai 0,2 itu termasuk rendah. Kemudian jika rentangnya 0,2 sampai 0,4 itu termasuk sedang dan dikatakan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,4. Nah,
Jika nilai repeatabilitasnya itu 0,37 termasuk sedang, maka kemampuan ternak memproduksi telur dengan IBT hampir sama dengan produksi selanjutnya, yaitu sebesar 37%. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu adanya faktor genetik dan adanya faktor lingkungan. Yang kelima, di sini kita akan melakukan perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Nah, di sini ada rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Di sini ada individu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada BT1, BT2, dan BT3. Karena dalam kelas ini digunakan apabila ada lebih dari 2 tampilan data produksi. Nah, di sini juga ada Y kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat, Y titik, dan Y titik kuadrat. Nah, di sini juga ada sigma Y kuadrat, sigma YI, dan sigma YI kuadrat. Nah, dari data ini maka akan didapatkan MIT atau jumlah total seluruh ternak itu ada 36. Kemudian MI itu adalah banyaknya ulangan data, itu ada 3, 1, 2, 3. Kemudian jumlah Y titik-titik itu adalah jumlah total data. Ya, jumlah total data ini diperoleh 2052,1. Nah, untuk menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur, maka yang pertama kali kita lakukan yaitu menghitung FK atau faktor koreksi. Ini rumusnya yaitu Y titik-titik kuadrat per MI, maka diperoleh nilai 11697,5,4. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKT, yaitu dengan rumus sigma I YI kuadrat per MI dikurangi FK atau faktor koreksi, maka diperoleh nilai 2,063056. Kemudian jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Nah, ini rumusnya adalah sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dikurangi sigma I, YI kuadrat per MI, maka diperoleh nilai 7,5466667. Dan kemudian menghitung DBB. Nah, DBB ini adalah derajat bebas antar individu. Rumusnya N-1. Nah, sama dengan 12-1 sama dengan 11. Kemudian menghitung DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu dengan rumus N dalam kurung MI-1, maka akan diperoleh nilai sebesar 24. Kemudian menghitung kuadrat tengah antara individu atau KTB. Nah, ini rumusnya JKB per DBB, maka diperoleh nilai 0,187551. Kemudian menghitung KTW. KTW itu adalah kuadrat tengah pengukuran dalam individu dengan rumus JKW per DBW, maka akan diperoleh nilai 0,31444. Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Nah, ini rumusnya adalah KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW, maka nilainya adalah 0,31444. Kemudian menghitung KTHB. Nah, KTHB ini adalah kuadrat tengah harapan antar individu, maka rumusnya kita pertama harus menghitung ragam B-nya dulu. Nah, ini ragam B-nya ini rumusnya adalah KTB min KTW per K, maka akan diperoleh nilai min 0,042298. Kemudian baru menghitung KTHB-nya. KTHB-nya ini rumusnya adalah ragam B plus ragam B, maka akan diperoleh nilai 0,187551. Sehingga dari nilai ini baru bisa menghitung nilai repeatabilitasnya. Nah, rumus dari repeatabilitas ini adalah ragam B per ragam B plus ragam B, maka akan diperoleh nilai min 0,15. Nah, setelah menghitung ini, kita akan menyusun daftar didik ragamnya. Nah, daftar didik ragamnya ada sumber keragaman, SK, DB, JKW, KTW, KTH. Nah, ini hasil-hasil ini tadi tinggal dimasukkan ke dalam daftar didik ragamnya, maka akan diperoleh nilai repeatabilitas min 0,15 yang artinya rendah. Setelah kita melakukan perhitungan repeatabilitas dalam kelas BT atau bobot telur, maka diperoleh nilai sebesar min 0,15 yang artinya nilai tersebut rendah dan di luar rentan karena repeatabilitas memiliki rentan antara 0 sampai 1. Nah, nilai tersebut rendah, maka kemampuan ternak memproduksi sama dengan bobot telur atau BT pada produksi sebelumnya juga rendah. Nah, faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas dalam kelas BT ini minus dan rendah karena adanya faktor lingkungan, yaitu karena kurang banyaknya data, kurang kelengkapan data, dan kesalahan saat pengambilan data. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari praktikum yang telah kita lakukan yaitu didapatkan
nilai heritabilitas indeks bentuk telur atau IPT1 itu rendah. Kemudian nilai PT atau bobot telur 1 itu juga rendah. Maka menggambarkan semakin kecil seleksi, semakin lambat varietas unggul yang akan didapatkan dan keturunan yang dihasilkan pun akan kurang baik. Kemudian hasil dari korelasi genetik antara IBT dan BT atau bobot telur itu juga rendah dan negatif, sehingga menggambarkan hubungan antara kedua sifat IBT dan BT lemah, sehingga seleksi sifat kedua dilakukan secara terpisah. Kemudian didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas IBT atau indeks bentuk telur itu sedang, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan IBT hampir sama dengan produksi selanjutnya. Kemudian repeatabilitas dalam kelas BT atau bobot telur itu rendah, maka artinya menggambarkan bahwa kemampuan ternak memproduksi telur rendah, sehingga dengan menggunakan parameter genetik kita dapat mengevaluasi ternak. Nah, kita juga dapat menggunakan parameter genetik untuk memperbaiki metode seleksi ternak, menentukan sistem perkawinan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi praktikum ilmu pemulihan ternak, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.